Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada video kali ini akan memberikan tutorial yaitu gambaran umum bagaimana suatu proses mining itu dilakukan. Untuk skenarionya ialah manajer proses pembelian dalam sebuah organisasi. Nah, misalnya ketika ada suatu permintaan untuk pembelian komputer baru, nah permintaan tersebut itu harus disetujui oleh manajer, kemudian diteruskan ke departemen pembelian, dan di sini pembelian akan diproses oleh sistem, contohnya ERP atau Enterprise Resource Planning seperti SAP. Nah, masalah yang dihadapi itu yang pertama ada operasi yang tidak efisien karena menginginkan cara untuk membuat proses lebih efisien. Dua, kepatuhan menunjukkan bagaimana proses dilakukan sesuai dengan apakah sesuai dengan pedoman pembelian. Lalu adanya keluhan bahwa proses pembelian terlalu lama dan ingin mengetahui apakah waktu proses lebih dari 21 hari adalah masalah yang tersebar luas atau hanya pengalaman individu. Nah, yang ingin dijawab di sini adalah satu, bagaimana proses sebenarnya. Di sini memahami bagaimana proses berjalan dalam kenyataannya. Lalu yang kedua, apakah benar-benar memenuhi target kinerja 21 hari untuk menilai apakah waktu penyelesaian proses itu sesuai 21 hari atau tidak. Lalu yang ketiga adalah apakah ada penyimpangan dari proses yang ditentukan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dijelaskan step by step-nya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizka Sati dengan NIM belakang 139. Di sini saya akan menjelaskan step 1, step 2, dan juga step 3. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu step 1, yaitu memeriksa data atau inspect data. Nah, di sini kita membuka filenya yaitu purchasing example, kita buka di Excel, lalu setiap baris ini mewakili satu event atau satu kejadian. Yang pertama di kolom pertama itu ada case ID, di mana case ID ini seperti di sini ada 339. Case ID yang 339 ini terdapat 8 aktivitas. 8 aktivitas berbeda. Yang pertama 339 yang pertama yaitu di sini ada create broadcast request, lalu case ID 339 yang kedua yaitu activity-nya yaitu analyst broadcast request. Nah, lalu di kolom keempat di sini kan ada activity, lalu di kolom kedua dan ketiga yaitu ada timestamp-nya. Timestamp itu adalah waktu mulai, di sini waktu mulai dan juga waktu selesainya dari setiap aktivitas. Nah, minimal dibutuhkan satu timestamp untuk menentukan urutan langkah dalam proses. Lalu, selain itu terdapat juga kolom tambahan seperti research. Seperti research itu orang yang melakukan aktivitas dan juga role itu adalah jabatan atau fungsinya. Jadi informasi tambahan ini dapat digunakan untuk analisis yang lebih mendalam. Nah, jadi pada step 1 ini nih, itu intinya itu dapat melakukan proses mining, data minimal harus memiliki case ID, lalu juga activity dan juga timestamp-nya untuk setiap event-nya. Lalu kita lanjut ke step kedua. Lalu di sini kita membuka aplikasi Disco-nya. Di sini kita akan melakukan step kedua yaitu mengimpor data atau import data. Di sini kita bisa mengklik open file, lalu kita memilih yang purchasing example.csv ini, lalu kita open. Nah, di sini akan menampilkan 1000 data baris pertama seperti yang ditampilkan di Excel yang sebelumnya tadi. Lalu di sini juga sama seperti yang di Excel tadi, terdapat case ID, lalu ada start timestamp, ada complete timestamp, activity, resource, dan role. Dan di sini juga fungsinya sama, case ID itu untuk mengelompokkan event dalam satu proses, lalu activity, di kolom keempat ini activity, yaitu untuk menunjukkan langkah proses, lalu timestamp itu untuk menunjukkan waktu aktivitas dilakukan, timestamp yang di kolom kedua dan ketiga, lalu resource ini adalah siapa yang melakukan aktivitasnya, lalu di bagian role ini itu adalah untuk atribut tambahan. Setelah itu, di bagian kolom activity ini kita bisa klik activity, lalu di bagian role ini, di kolom role kita bisa mengklik other. Terus lalu setelah itu kita bisa start import. Nah, setelah start import, kita masuk ke step 3 yaitu memeriksa proses atau inspect proses.
Nah, setelah klik Start Import, di sini akan muncul peta proses atau proses map yang otomatis terbentuk dari data data historis tanpa perlu model proses manualnya. Nah, di sini ada eh, di sini ada simbol segitiga di bagian atas yang ini itu menunjukkan titik awal proses. Lalu dari data peta proses ini kita dapat melihat semua 608 kasus dimulai dari aktivitas yaitu ini create progress request terdapat 608. Lalu kemudian proses bercabang menjadi dua jalur dengan frekuensi yang berbeda, misalnya di 374 ini yang kiri dan 234 ke kanan. Di bagian kiri ini terdapat proses analis forecast regression 382 dan di bagian kanan ini terdapat proses create request for quotation requester 237. Nah, di pertemuan awal ini di sebagian kiri ini terlihat aktivitas amend forecast requestion itu 11 yang dilakukan lebih dari 500 kali dari 608 kasus. Padahal seharusnya hanya terjadi pada kasus tertentu saja. Nah, ini menentukan adanya reward atau ketidakefisien dalam proses pembelian. Lalu di sini kita bisa lihat proses demi prosesnya sampai ke akhir yaitu authorized supplier invoice payment 413 lalu sampai akhir yaitu pay invoice-nya 413. Lalu selesai di 413. Lalu selanjutnya yaitu menyederhanakan tampilan proses yang dimana di sini ada slider activities yaitu mengatur seberapa banyak aktivitas yang telah ditampilkan. Nah, geser ke bawah ini untuk hanya menampilkan aktivitas utama yaitu proses paling umum. Lalu geser ke atas 100% untuk menampilkan semua aktivitas atau termasuk yang jarang terjadi. Nah, yang bagian slider patch ini saat diatur ke 100%. Nah, saat diatur ke 100%, semua transisi antar aktivitas akan muncul, termasuk yang jarang terjadi. Nah, dengan ini dapat melihat seluruh aliran proses tanpa ada langkah yang tersembunyi. Nah, dengan kombinasi kedua slider ini, analisis dapat melihat gambaran besar proses sekaligus menelusuri detail spesifik bila diperlukan. Itulah penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Betari Anjani dengan NIM akhir 169. Selanjutnya akan menjelaskan bagian analisis statistik. Setelah bagian dari menu Maps ini, masuk ke menu statistik untuk menampilkan diagram statistik dari events dan activity dari yang ada di dataset processing sampel ini. Nah, yang pertama, di sini di bagian kanan dapat dilihat ada event 1119 ini adalah total events yang ada di dataset ini. Lalu cases-nya ada 608, activities-nya ada 24, dan untuk median case duration-nya ada 11,9. Lalu rata-rata case duration-nya adalah 21,5 days. Nah, di sini yang pertama ada events over time. Dapat lihat diagramnya di sini. Yang paling tinggi adalah 17 events. Lalu yang di sini, yang di tabel bawah ini adalah penjelasan menunjukkan detail setiap case-nya berdasarkan case ID-nya. Nah, contohnya di sini ada case ID 949, events-nya ada 23, dengan 25 varian itu durasinya adalah 95 hari dan 2 jam. Itu dimulai dari 17 Mei 2011 sampai 21 Agustus 2011. Lalu untuk di bagian varian ini ditampilkan beberapa varian yang ada di dalam dataset processing sample ini. Totalnya ada 98 varian, yang mana untuk varian 1 ada 88 case dengan 18 events. Lalu untuk nilai tengah durasinya ada 12 hari 14 jam, dan rata-rata durasinya ada 13 hari 16 jam. Lalu untuk diagram lainnya ada active case over time, lalu ada case varian, ada events per case, lalu ada case duration, yang mana yang nilai paling tingginya ada di ini 1 hari 12 jam dengan number of case-nya 80, lalu ada case utilization, terus ada rata-rata activity duration, dan
rata-rata waiting time-nya. Selanjutnya ada juga statistik untuk tiap activity-nya, yang mana ada 24 activity, lalu minimal frekuensinya atau frekuensi paling kecilnya ada 11, lalu nilai tengah frekuensinya ada 413, dan rata-rata frekuensinya ada di 379,96, dan maksimal frekuensinya ada 1107. Yang mana nilai paling tinggi frekuensi itu ada di activity analyze request for quotation dengan relatif frekuensinya 12,14% dan nilai tengah durasinya 23 menit. Lalu durasi range-nya ada di 50 menit. Lalu ini ada grafik untuk median, lalu ada rata-rata, lalu ada range durasinya dan agregasi durasi. Sama juga berlaku untuk di class research. Yang mana yang frekuensinya paling tinggi adalah research untuk Magdalena Preduta dengan range durasinya 14 jam 35 menit dan nilai tengah dan rata-rata durasinya itu ada di 24 menit dan 1 jam 53 menit. Lalu di step selanjutnya, step 5 adalah kita analisis cases-nya, yang mana fungsinya adalah untuk menemukan apakah ada keanehan dan anomali dari varian-varian proses ini. Ini kita bisa melihat kalau ada varian dari 1 sampai 98, yang mana setiap varian ini memiliki berbagai macam case, dan yang dalam case-nya ada berbagai macam events-nya. Nah, dapat dilihat di bagian varian nomor 3 ini ada 63 case, diawali dari case 948 sampai yang terakhir ada case 1015. Nah, di sini setiap case-nya itu memiliki 2 events yang dapat dilihat events yang sama, yaitu create purchase request dan analyze purchase request. Nah, di sini berarti ada perulangan proses yang berkali-kali. Namun dapat dilihat juga di bagian resource dan date time-nya ini, itu beda-beda nilainya. Sehingga tidak bisa dibilang duplikasi data yang mengakibatkan redundansi data. Nah, selanjutnya masuk ke step nomor 6, yaitu adalah filterisasi berdasarkan performance-nya. Di bagian sudut kiri ini bisa dibuka, lalu mulai di add filter bagian performance filter. Nah, di sini fungsinya adalah kita menemukan aktivitas-aktivitas berdasarkan durasi yang kita inginkan. Di sini ada minimum duration dan maximum duration. Contohnya kita mau melihat, di sini ada opsi juga untuk hours, days, weeks, years, dan minute, dan selainnya. Contohnya kita mau melihat aktivitas dengan durasi di atas 20 hari, di sini dipilih days, lalu tinggal ditekan set value. Nah, dapat dilihat untuk aktivitas dengan durasi di atas 20 hari itu ada 15% dari seluruh case-nya. Nah, mungkin sekian pembahasan dari step 456, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rifatul Maya Kholida dengan NIM belakang 2003. Di sini saya akan menjelaskan untuk step 7 dan 8, yang dimana step 7 sendiri itu yaitu gimana caranya untuk memvisualisasikan, dan untuk step 8-nya itu bagaimana caranya untuk menganimasikan bottleneck ini. Baik, sekarang kita bisa memvisualisasikan. Di sini kita bisa melihat untuk frekuensi yang ada itu, di sini ada 92 gas yang masuk kategori lambat. Nah, kemudian kita bisa lihat di bagian di warna biru navy ini, di biru yang tebal ini, di sini analisis request for question yang paling sering dan paling lama untuk prosesnya. Jadi di sini itu analisis request for question dan ke amen request itu dia paling lama. Nah, kemudian untuk flow-nya, untuk flow atau path-nya itu yang paling sering itu menunjuk pada amen request for question requested. Nah, kemudian kita bisa masuk ke performance. Nah, kita bisa ganti dulu di sini untuk menunya itu ada di bagian bawah, karena sebelumnya itu di bagian ini itu merupakan frekuensi, dan kita ubah dulu ke bagian performance. Nah, dengan klik performance, karena kita tadi perspektifnya itu frekuensi, yang ini, kita ganti ke performance, dan untuk melihatnya itu, melihat dari performance-nya itu, kita bisa mengganti show-nya ini berbasis rata-rata duration. Kita klik saja di sini main duration. Nah, setelah itu
kita bisa lihat di bagian yang merah ini, di bagian yang merah itu yaitu merupakan durasi yang cukup lama dari create request for question requester ini, kemudian create request for question requested manager ini ke analyze request for question. Kemudian sebaliknya juga ke amend request for question requester dan amend request for question requester manager. Nah, dari kan di sini lihat merah-merah ini. Nah, di sini tuh bisa dilihat bahwa di bagian merah ini itu merupakan bagian yang paling lama untuk memprosesnya. Nah, setelah kita bisa melihat untuk performance-nya, di sini kita bisa menganimasikan untuk step 8-nya, yaitu menganimasikan bottleneck ini dengan menekan button di sini, menu di sini. Nah, di bagian ini itu kita bisa melihat untuk real life show-nya, bagaimana jalannya proses yang kita miliki, atau bisa juga kita melihat playback-nya. Nah, kemudian setelah kita buka itu, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, yang dimana di sini kita bisa mengatur untuk kecepatannya setelah kita menekan play di sini. Nah, kita bisa memilih untuk slow atau fast-nya, dan kita bisa lihat untuk di bagian, untuk di bagian sini. Nah, kita bisa lihat di sini itu bagian yang melakukan proses berulang itu pada bagian ini, pada bagian create request for question requester, create request for question requester manager, kemudian ke analyze request for question, dan ke amend request for question requester. Nah, di bagian ini tuh menyebabkan proses yang lain harus mengantri terlebih dahulu dan menunggu proses di bagian ini selesai, baru yang lain bisa dijalankan. Dan karena ini merupakan antri, jadi proses yang lainnya itu berjalan secara lambat. Mungkin itu saja dari saya. Untuk step selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya Rosida Rahmati dengan NIM akhir 40121 akan menjelaskan step 9 dan step 10. Yang pertama adalah step 9, yaitu compliance check atau pemeriksaan kepatuhannya. Di sini kita memastikan bahwa semua langkah dalam proses itu sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Yang pertama-tama kita pastikan data yang digunakan itu sudah data penuh, data awal, yaitu dengan cara kita klik drop down di bagian atas ini. Biasanya di sini akan tampil beberapa pilihan dan pastikan pilih yang data awal. Nah, setelah data awal berhasil ke load, maka akan muncul view seperti ini. Kita bisa scroll ke bagian bawah paling akhir untuk memeriksa nih apakah ada langkah yang terlewat. Nah, di sini kan ditemukan nih bahwa ada langkah penting bernama release supplier invoice yang sering dilewatkan. Padahal di sini kan langkah ini tuh adalah salah satu langkah wajib yang seharusnya selalu dilaksanakan untuk mencegah penipuan. Nah, ternyata di sini juga ada 10 kasus kan yang melewatkan langkah ini dari send invoice. Seharusnya dia ikut ke release supplier invoice, tapi malah langsung ke authorize supplier invoice payment. Nah, di sini kita bisa melihat nih, cari tahu kasus mana aja yang dilewatkan dalam langkah ini dengan cara kita klik path-nya. Lalu di sini kita bisa klik filter this path. Nah, di sini kita bisa klik copy and filter, lalu create. Nah, setelah kita filter, kita bisa melihat kan, ini hasil 10 kasus yang udah kita filter tadi. Lalu untuk melihat kasusnya lebih dalam, untuk 10 kasus tersebut, kita bisa klik cases. Di sini tampil 10 kasus dengan 6 varian. Nah, di sini kan kita bisa lihat salah satunya misal di event 170. Di sini ada informasi mengenai activity, research, date, time, duration, and role. Di sini kita bisa tahu, tadi kan di activity send invoice sama authorized supplier invoice payment, siapa yang bertanggung jawab untuk aktivitas tersebut. Ternyata Sean Money sama Karalda Nimwada. Nah, kita bisa bertanya langsung kepada orang tersebut untuk menanyakan apa sih alasannya kenapa 10 kasus itu dilewati, apakah memang ada kesalahan
atau alasan lain. Nah, selanjutnya dengan kita tahu analisis tersebut, kita bisa mutusin langkah-langkah perbaikan selanjutnya itu akan seperti apa. Mungkin dengan pelatihan tambahan atau kita bisa merubah sistem untuk memastikan bahwa semua langkah wajib itu dilakukan di masa depan. Selanjutnya untuk step 10 yaitu organizational view atau tampilan organisasi. Di sini tuh tujuannya adalah melihat bagaimana sih proses ini berjalan dari perspektif organisasinya. Yang pertama kita bakal ke bagian sini atas project view, lalu kita reload. Nah, di sini kita perlu merubah beberapa bagian, yaitu kayak activity. Pada kolom activity ini kita ubah jadi order, lalu bagian role ini juga kita ubah jadi bagian activity. Pengaturan ini itu buat kita melihat peran-peran yang terlibat dalam setiap aktivitas ini dalam organisasi, bukan hanya aktivitas itu sendiri. Nah, setelah itu kita bisa klik Start Import untuk memulai import datanya. Nah, di sini sekarang kita bisa melihat proses itu dari sudut pandang bagaimana sih pekerjaan itu dipindahkan antara departemen satu dan departemen lain. Di sini ada requester manager, purchasing agent, supplier, financial manager. Lalu setelah itu kita di map view ini kita bisa melihat pekerjaan dipindahkan antara unit departemen satu ke departemen yang lainnya, antara requester ke request manager ataupun purchasing agent. Lalu di sini kita bisa melihat nih dari segi frekuensi ternyata yang paling sering melakukan aktivitas itu dari departemen purchasing agent. Sedangkan dari segi performance sendiri yang paling lama untuk menjalankan durasinya itu ternyata dari bagian supplier. Nah, di sini kita bisa melihat juga ada inefisiensi atau enggak atau penundaan yang terjadi di antara unit. Nah, apakah dia mengelola tugasnya dengan baik atau enggak, apakah ada masalah atau enggak. Di sini ternyata yang paling lama tuh kelihatan kan, ternyata tuh purchasing agent. Kalau misalnya kita lihat secara petnya juga kelihatan purchasing agent paling lama untuk mengeksekusi masalahnya. Dengan adanya proses analisis ini, kita bisa melihat proses ini tuh dari berbagai perspektif berbeda dengan menggunakan data yang sama. Nah, diharapkannya kita tuh bisa menemukan solusi yang lebih tepat untuk memperbaiki proses yang ada ke depannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.